Soalnya tadi sebelum kamera ini nyala, Prilly tuh katanya mau berguru kalau deket sama yang lebih muda gimana. Pola pikir aku baru sampai step ketiga, tapi dia udah step kelima. Punya duit, lo nggak punya duit, udah lo gua kasih duit atau jadi ngerendahin si Cowoknya. Itu yang sering terjadi di hubungan-hubungan yang beda usia. Halo semuanya, welcome back. Aku tuh sampai sekarang nggak punya opening gitu loh, karena kayak baru sekarang mau aktif lagi. Harus karena aktif. Dituntut sama netizen, ayo dong jangan jadi sarang laba-laba. Openingnya gini aja. Apa tuh? Opening. Opening. Bisa. Iya. Nah sekarang ini kenapa coba aku sama Kak Andika sama Kak Usi? Karena Kak Andika sama Kak Usi itu adalah family goals versi orang tua aku. Wow. Bener-bener aku ini kan udah 23 tahun ya. Aha. Setiap hari mendapatkan nasihat, cari cowok harus kayak gini, harus kayak gitu, nikah harus kayak gini, harus kayak nikah mulu gitu yang dinasihatin sama orang tua. Mungkin karena mereka lihat udah karir udah bisa sendiri gitu kan. Dan papa aku selalu bilang, kamu boleh pacaran sama yang seprofesi, tapi harus kayak Kak Andika Pratama. Widih. Om, aku terbang om. Karena bener-bener dia ngelihat channel YouTube-nya kakak tuh sama Kak Papa Usi. nonton? Nonton. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, bener. Produktif gitu kan, bener-bener produktif, bisa kayak bikin channel bareng, hidupnya tuh kayaknya harmonis, nggak pernah ada gosip macem-macem di infotainment gitu. Makanya jadinya contohnya tuh Kak Andika sama Kak Usi. Nah sekarang mumpung kita ketemu, aku tuh pengen tanya, kan orang tuh ngeliatnya dari depan Kak Andika sama Kak Usi itu harmonis banget. Kayaknya tuh sekarang udah menjadi pasangan goals anak milenial zaman sekarang. Apalagi dengan adanya channel YouTube kakak juga ngebuka pikiran orang banyak kan. Oke gini Kak Usi sama Kak Andika seru ya. Tapi sebenarnya dibalik itu semua, aku tahu banget ya, apalagi Kak Andika kan lebih muda, Ya. 6 tahun gitu. Aha. Adakah perjuangan-perjuangan yang harus kita itu tahu supaya gimana ya, menjadi inspirasi juga nih untuk kita, mungkin di luar sana ada yang pacaran sama yang lebih muda, atau mungkin Kok pakai di luar sana, harusnya ngomong aja kayak aku nikah gitu. Kok pakai contoh orang di luar sana sih? aku belum ada yang lebih muda. Masa Belum. sih? Tapi semoga nanti kalau misalnya aku ketemu sama cowok terus in case dia lebih muda, aku udah terinspirasi sama kakak, Oh gitu. sama Andika. Soalnya tadi sebelum kamera ini nyala, Prilly tuh katanya mau berguru kalau deket sama yang lebih muda gimana. Lagi dideketin. Iya, mungkin kan? karena apa ya? Mungkin karena lingkungan kita tuh, aku tuh jarang ketemu sama yang lebih tua, ketemunya sama yang lebih muda mulu. Jadi kayak gitulah pokoknya ya. Makanya Kalau nyaman wain. ini pembelaan dari yang lebih muda. Tapi kalau Prilly tanyanya perjuangan, sebenarnya yang berjuang bukan aku, tapi dia. Kenapa tuh begitu? Kan orang biasanya pasti mikirnya Kak Andika nih yang bener-bener ngeyakinin Kak Usi gitu. Ya saat itu sih memang ya dari segi dia berusaha ngedeketin memang benar, tapi maksudnya mungkin yang dimaksud sama Pupu perasaan ya? Perjuangan perasaan. Iya. Oh, perjuangan perasaan. Aduh. Sebenarnya sih dari dua-duanya, cuman mungkin bedanya adalah kalau Andika itu kan lebih dibuktikan dengan apa physically gitu, secara praktek. Kalau aku tuh memperjuangkan dari lebih ke perasaan. Jadi karena di posisi aku dulu yang udah pernah menikah, udah punya 2 anak, di posisi yang ya cukup settle saat itu, terus tiba-tiba ada cowok datang masih baru ngerintis, belum sebanyak ini, Belum bisa rezekinya. menjanjikan apa-apa lah. Tidak, ya itu intinya. Aku kan yang dari kata-kata yang halus, gimana sih? Yang halusnya tuh gitu. Terus wajar sebagai perempuan yang sudah memiliki background history yang panjang itu kan, aku jadi duh nih bisa nggak ya, kira-kira ya bisa nggak nih sama dia ya. Tapi ternyata setelah bertahun-tahun, hampir 5 tahun, terus aku yakin oh ternyata memang he's the one. Tapi di luar aku, dia yang lebih membuktikan secara praktek, secara fisiknya tuh dia yang lebih. Tapi sebenarnya mau sampai hari ini pun kita tuh nggak bisa equal gitu. nggak bisa sama. Jadi memang perbedaan itu akan terus ada. Contohnya misalnya ada masalah gitu ya.
pola pikir aku baru sampai step ketiga tapi dia udah step kelima misalnya gitu untuk solve the problemnya. Jadi memang perbedaan itu akan selalu ada karena memang kan kita totally orang yang berbeda, pola pikirnya beda. Meskipun kadang di satu waktu kita pemikirannya sama atau aku bisa menyesuaikan apa yang dia pikirin atau apa yang dia rasain, dia pun juga bisa berpikir kayak aku gitu. Tapi memang perbedaan itu akan terus ada dan justru di situ sih serunya. Jadi gimana kakak juga sebagai istri juga bisa kayak apa ya kompromi, yang ngasih tahu kompromi. ya yang berkompromi. Iya, mungkin yang selalu jadi PR nih kadang-kadang gini, kalau kita berhubungan sama yang lebih muda, terus si ceweknya udah punya lebih lah dari cowoknya. Yang salahnya adalah si cewek itu jadi bukan otoriter. Apa maksudnya jadi kayak dominan banget. Dominan. Oh, gue udah tahu nih masalah ini pasti ada jalan keluarnya seperti ini. Oh, gue punya duit, lo nggak punya duit, udah lo gue kasih duit atau jadi ngerendahin si cowoknya. Itu yang sering terjadi di hubungan-hubungan yang beda usia. Nah, yang dulu aku lakukan adalah aku misalnya dari semuanya udah di sini. Andika waktu ngedeketin aku di sini. Nah, bukan Andikanya yang langsung ke sini karena masih jauh prosesnya dari segi materi dan segala macam tuh masih harus panjang. Akunya yang ke sini. Bukan sejajar, akunya yang di bawahnya dia. Kebayang nggak, ngerti nggak? Jadi misalnya ya kebayang. Kita contoh misalnya Andika saat itu pakai mobil yang harganya 1.000 perak misalnya. Aku udah pakai mobil yang harganya 1 juta. Nah, akhirnya aku ngikutin aja 1 jutanya aku aku jauhin, aku ikutan mobil yang 1.000 perak gitu. Dan aku waktu itu gue nyaman di mobil 1.000 perak ini gitu loh. Jadi justru kakak malah menurunkan lifestyle sangat dari lifestyle, pola pikir, dan ego perempuan karena kan sangat. biasanya perempuan itu kayak pokoknya cowok harus yang bisa nge-provide gue, harus bisa ngebeliin tas gue gitu. Cuma justru malah enggak kayak enggak gitu. sama sekali, justru aku yang begini. Nah, tapi aku turun ke sini bukan berarti aku nggak nge-push dia. Bukan berarti aku nyari sini terus aku nggak protes nih sama Andikanya. Aku tetap gini, lo harus bisa suatu hari naik ke tahap ini. Jadi gimana caranya? Jadi aku yang terus nih ngebisikin dia, kamu harus gini, memotivasi dengan cara apapun. Misalnya kayak, aku kan udah punya anak, jadi gimana caranya biar kamu bisa kasih aku duit bulanan saat pacaran. Nah, dia belum bisa nih, nggak tahu gimana caranya. Akhirnya dia mulai kerja, mulai naik. Jadi ketika dia udah sampai di posisi yang tadinya sejajar sama aku udah nggak kaget kan. Iya. Gitu. Jadi ini prosesnya nih. Dan aku menikmati setiap prosesnya itu dengan lapang dada, dengan cinta, dengan bahagia dan air mata. Tapi kan itu dari segi kakak ya. Maksudnya kakak nggak masalah, willing to do that. Tapi orang-orang sekitar kakak ada gak sih yang kayak lo tuh cewek nggak perlu menurunkan lifestyle lo demi cowok? Kadang kan ada gitu kan. Kalau dulu gini, posisinya tuh kita percaya nggak, kita tuh nggak pernah berantem karena kita berduanya, tidak pernah sama sekali. Yang selalu bikin kita nangis-nangisan, ketemu nangis di mobil nangis nih berdua-duaan, itu justru dari lingkungan orang luar. sekitar. Dari sisi aku, lo ngapain pacaran sama blondong, nggak punya duit, nggak punya Ya apa, lo ampun. pasti nanti diporotin, lo mau makan apa, bla 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 bla. Dari Andika, lo ngapain sih pacaran sama tante-tante lebih tua, lebih apa, bla 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 bla. Emang omongan orang itu pedas. Itu pedas. Terus Twitter dulu itu belum ada Instagram. Waduh, itu dulu Andika tuh masih sering banget ngebales-balesin. Kan kalau Twitter itu kan istilahnya semua orang bisa ngebaca. Kan misalnya lu dasar lu tante-tante lu, wah udah segala macam. Terus Andika ngebelain. Terus nanti akunya nangis, minta putus. Aku mau putus gitu. Jadi putusnya itu selalu aku Karena orang. Dan alhamdulillah kita belum pernah sampai dari zaman pacaran terucap kita putus ya, karena dia selalu ngasih semangat, ngasih keyakinan sama aku gitu. Jadi gangguan itu yang kadang-kadang bikin aku tuh suka mau nyerah. Aduh, gua nggak bisa deh. Terus dari teman-teman aku, ya saat itu pasti namanya aku janda, nggak jelek-jelek banget ya gitu. Cantik banget malah. Jadi ya pasti ada aja kan orang yang berusaha untuk mendekat terus ngapain sih sama Andika, ngapain sih, Yang kelihatannya pada saat itu lebih bisa mampu gitu ya. sangat, bahkan yang istilahnya sudah Mapan yang misalnya aku kawin udah tinggal masuk rumah gedung apa gitu-gitu, terus tapi aku nggak bahagia di situ, aku nggak bahagia. Dan kalau dibilang dari semua cewek yang pernah deket sama aku, mungkin
dalam arti ya bukan aku menghina, maksudnya yang belum punya apa-apa sebanyak yang lain-lain tuh Andika. Ngerti kan, maksudnya yang masih merintis masih banget pada merintis, saat itu. mobil, rumah gitu. Tapi aku hanya berkeyakinan waktu itu gini, gue mencari bahagia. Gue ketemu sama beberapa macam cowok yang ngedeketin gue dengan membawa materi, Iya. dan gue nggak happy. Seperti obrolan kita sebelumnya, Iya. gue nggak happy gitu loh. Lo bawain gue mobil mewah, gue nggak happy. Terus lo berusaha ngedeketin gue tapi lo nggak ngeliat anak-anak gue gitu, gue nggak happy. Jadi Andika tuh bener-bener ngebawa, istilahnya ya, dia hanya ngebawa badannya, dia ngebawa cintanya, ngebawa perasaannya. Dan satu hal yang aku selalu yakin dari dulu adalah Andika ini punya banyak talenta, cuman gimana caranya biar keluar, karena itu belum keluar semua yang dia punya. Nah, aku ngelihat itu. Mungkin perempuan-perempuan yang dulu ngedeketin Andika yang belum jadi pacarnya nggak ngelihat itu, Jadi masih kayak ya udah cuma mau seneng aja Andika mainnya gitu gitu. Yang kalau aku tuh ya mungkin karena Sayang. aku lebih, ya karena aku sayang, dan aku mungkin karena lebih tua juga, jadi aku bisa ngelihat entah gimana nih caranya ya biar ini keluar nih gitu. Iya. Semua kebisaan dia nih harus keluar. Nah, sampai aku di satu pemikiran yang gini, oh dia hanya perlu orang yang tepat ada di sebelah dia yang bisa istilahnya nyangkulin otak-otak pinternya dia gitu. Nah itu mungkin saat itu aku pedenya, salah satunya tuh aku gitu. dan aku ngerti banget ya, kita sebagai perempuan nih yang udah punya semuanya, udah punya karir, terus juga istilahnya bisa dapetin yang lebih gitu ya. Orang-orang yang punya standar buat kita, kayak Pril, lo tuh cocoknya sama orang yang lebih tua. Pril, lo tuh cocoknya sama pengusaha. Aduh, banyak banget aku sampai pusing kalau misalnya nih aku dekat sama cowok. Ntar orang-orang di sekeliling aku tuh yang kayak, kamu tuh harus sama pengusaha, atau kamu tuh harus sama orang yang berseragam gitu. Kamu tuh harus sama orang yang kerjanya di sini. Kamu harus sama yang lebih tua, harus lebih. Jadi orang yang ngasih kita standar, padahal dia nggak tahu kita tuh happy-nya Yang seperti sama apa. siapa. Dan aku sampai ngomong, aku sampai pernah gini, kalau misalnya orang yang ngasih gue standar gue bahagianya sama orang yang kayak apa, gue mendingan gak usah nikah deh. Karena buat apa gue nikah berdasarkan standar yang orang kasih. Kayak misalnya kakak pada saat itu, ngapain sih sama Kak Andika yang lebih muda, mendingan sama ini nih, jelas gitu kan. Aku sering banget digituin, tapi bukan karena aku lagi pacaran sama yang lebih muda ya, cuma mungkin karena aku misalnya dideketin sama beberapa cowok. Nah, orang tuh yang menilai gitu, jangan sama ini tuh gini, jangan sama ini. Misal aku nyamannya sama yang ini, tapi yang satu-satu ini yang menurut orang-orang sekitar tuh lebih menjanjikan gitu. Cuma kadang mau sampai kapan sih kita ngikutin standarnya Betul, orang gitu kan? betul. Dia kan nggak tahu kita happy-nya sama cowok Sama yang yang seperti apa. kayak gimana gitu. Paling orang ngomongnya, makan tuh cinta, iya kan? Bucin. Itu yang sering banget aku denger gitu. Jadi sebenarnya dari tadi omongan Kausi tuh menginspirasi aku tuh. Aku memang Tapi kan sama dulu kita Sama. gini, problemnya kita berantem dulu karena omongan orang kan. iya. Dia itu Tipis persis elu gitu, tipis kuping. yang gampang sekali untuk terpengaruh sama omongan orang. Oh iya sih. Sementara kenapa tadi bilang gue datang dengan adanya gue, ya karena gue orangnya cuek sama duli setan lah sama omongan orang gitu. Jadi gue yang selalu bilang sama dia, kita bahagia buat kita loh, bukan buat orang gitu. Kalau lo nyaman sama gue, tunjukin aja di depan orang, nggak perlu takut untuk nunjukin itu, karena orang juga nggak ngasih apa-apa ke kita, orang juga nggak memberikan kontribusi apapun ke kita. Yang tahu kita seperti apa ya kita sendiri. Itu yang berkali-kali gue omongin, sampai pernah ada satu titik gue juga capek gitu waktu itu, ketika itu selalu datang masalah yang kita bahas itu aja, lagi-lagi gara-gara Twitter, gara-gara persepsi orang tentang status dia, terus dapat aku apalagi. Cuman memang ya hanya itu cara satu-satunya, lu berdamai dengan diri lu, berdamai dengan keadaan lu, bahwa orang yang membuat nyaman di sebelah lu adalah gue gitu. Pada akhirnya ketika kita udah berdamai dengan itu, dulu setan sama omongan orang gitu. Dan itu butuh waktu panjang Iya. untuk bisa sampai di Iya. posisi itu, karena Memang nggak instan. karena susah banget gitu. Aduh, bener Yang banget. udah susah ketemu, akunya sibuk, dia juga waktu itu lagi, karena aku nge-push dia buat kerja, jadi kan juga sibuk. Susah ketemu, pas ketemu cuman nangis, dan orang nggak pernah tahu gitu. Dan
kita tuh benar-benar nggak punya siapa-siapa yang saat itu, kita benar-benar berdua kok. Nggak ada gitu sahabat kakak yang atau Kak Andika. Nah, sama, kita juga memfilter circle waktu itu. Sama kayak aku sekarang berarti ya. Betul. Jadi gue mulai menghindari teman-teman gue yang punya pemikiran atau pandangan yang sama seperti orang-orang yang gue lihat di sosmed gitu. Yang udah mulai berani masuk ke ranah pribadi gue dengan bisikin, ngapain sih sama Usi, itu kan ganteng, lu tinggal tunjuk mau sama siapa juga apa segala macam, karir lu lagi bagus gini. Ketika gue punya temen yang kayak gitu, wah sorry tuh sih nih, gue pikir lu temen gue gitu. Ternyata Jadi bye bye sampai akhirnya waktu itu gue gak punya temen, jadi gue sendirian gitu. Iya. Pada akhirnya gue curahkan semua waktu gue ke Usi, sampai akhirnya gue merasa bahwa lu bisa jadi pacar gue, lu bisa jadi teman gue, lu bisa jadi kakak gue gitu. Gue rasa semua ada di lu nih. Ya udah, gue ambil keputusan gue menikahin lu gitu. Gitu. Jadi Benar, Prilly benar. hanya tunggu menemukan orang yang Iya. tepat. Dan aku tuh perlu menemukan orang yang kupingnya juga tebel, nggak kayak Tebel. nggak tipis Nggak gitu Iya, ya. satu iya, frekuensi lah sama lu. Iya, karena jujur ya cowok-cowok mungkin cowok yang ngedeketin aku tuh terfilter banget gitu. Mungkin karena mereka juga takut dijudge sama publik gitu. Iya. Karena semua cowok yang deket sama aku pasti pernah ngalamin dibully sama orang. Nah, Bener-bener entah dibully sama fans, entah dibully sama netizen yang emang nggak tahu apa-apa, entah dibully sama siapa. Karena ngerasa kayak lu nggak pantas ngedeketin Prilly gitu kan, atau Prilly tuh kayak gini-gini, dia butuhnya cowok yang kayak gini-gini bukan kayak lo. Dan sometimes didengerin sama cowok-cowok itu sehingga mereka pergi sendiri. Nah kalau kita masalahnya nih, ini sih aku jujur-jujuran aja, dulu dari mulai pacaran sampai nikah, sampai punya anak 4, itu aku sering banget baca kayak Usi tuh beruntung banget ya dapetin Andika, Usi beruntung, pokoknya Usi beruntung. Padahal menurut aku ketika kita menikah dua-duanya sama-sama beruntung, aku beruntung, Andika beruntung. Dan sehina apa sih gue gitu, kadang Iya. ego perempuan. Nah setelah ada konten YouTube, orang-orang tuh aku mulai baca tuh misalnya di komen, wah ternyata bukan bukan Usi yang beruntung dapetin Andika ya, ternyata Andika beruntung dapetin Usi. Itu di bawahnya komen lagi, no, kalau menikah itu dua-duanya sama-sama beruntung gitu kan. Iya. Harusnya. Jadi aku gini, gila gue gitu sekarang kita jadi gue kesannya gue hina banget gitu. Karena Gitu menurut nggak aku sih? cewek sama cowok bisa sama-sama itu bukan karena salah satunya, karena Dua-duanya. karena dua-duanya. Kerja sama yang kompak dua-duanya gitu. dan mungkin waktu itu memang gue dateng ngelihat Usi ya sebagai Usi gitu. Gue nggak peduli lu keartisan lu, gue nggak peduli kemewahan yang lu punya. Gue dateng ya gue begini, kalau lu mau sama gue ayo gini, lu punya mobil bagus, gue nggak mau naik mobil lu, kalau mau naik mobil butut gue gitu. Ya tiba-tiba mogok, AC-nya Jadi- rusak. Serius, Jadi- udah ngalamin itu? Ngalamin. Jalan kacanya dibuka. Ngalamin. Sayang maaf ya sayang ya, AC-nya siang-siang rusak. AC-nya rusak. Enggak apa-apa. Iya, iya. Enggak apa-apa, karena mau ngomong Temenin apa aku ke bengkel ya, ini kayaknya ada Iya, masalah di gitu. mobil nih gitu. Sedangkan dalam hati aku, gila di rumah gue mobil ngejogrok Ah, berapa biji iya, gitu, iya. tapi aku nggak pernah Dulu pacaran ngomongin. termewah kita makan di McD. Iya, Oh my god. Termewah loh itu. termewah. Termewah. Dan aku turun. Dan aku kalau tiap malam minggu misalnya makan, aku senang banget padahal dalam hati aku pengen McD banget lagi, gitu, McD ya. lagi. Terus kalau yang nggak punya duit misalnya kita makan yuk, terus di Fatmawati situ ya bubur ayam. Iya. Kalau nggak makan gultik, iya aduh. Aku sih yakin aku akan menemukan Iya, orang pasti, kayak Kak pasti, Andika pasti. yang gak akan Pasti. peduli sama apa yang aku Bener, punya, bener. tapi Pasti. justru termotivasi. Benar. Iya, karena itu Karena- yang dibutuhin. Karena jujur banget nih, mungkin ya nggak apa-apa lah aku buka. Banyak banget cowok yang deket nih sama aku, terus mereka jujur, gue insecure gitu deket sama lo. Gue merasa terintimidasi sama posisi lo sekarang gitu. Kayak karir lo bagus, lo udah punya rumah, lo udah punya ini, dan gue masih belum punya apa-apa. Jadi kayaknya gue mundur aja deh. Nah. Kebanyakan tuh mereka begitu, sehingga membuat aku merasa bersalah, sehingga membuat aku kayak apa gue salah ya kerja keras, apa gue salah ya jadi cewek mandiri sampai cowok tuh nggak ada yang mau deket sama aku dan merasa terintimidasi. Padahal yang aku butuhin itu bukan cowok kaya, bukan cowok yang udah punya duit bergelimang harta. Yang aku butuhin cuma cowok yang yang termotivasi untuk bisa lebih baik lagi gitu loh. Iya. Kayak dia sadar posisi dia mungkin di bawah aku, tapi termotivasi, gue pasti Iya, bisa, kayak gue ngejar. pasti bisa kayak Prilly, atau gue pasti bisa dampingin Prilly, atau
gue nggak ngelihat Prilly dari situnya, tapi Luarnya. gue ngelihat dari pribadi dia gitu. Nah, Mereka yang menggunakan kacamata yang sama untuk melihat. makanya banyak yang nggak jadi karena begitu, karena begitu. Iya. Baru ketahuannya pas udah jalan. pas baru ketahuannya pas dia udah punya pacar, terus kita jujur-jujuran ternyata dia punya perasaan yang salah itu gitu. Ah. Sehingga yang nyesel juga dia kan, dia yang nggak Iya, jadi Bagus ngedeketin dong, aku. itu jadi filter buat lu. Iya, Iya, benar. jadi kayak ya udah cowok-cowok yang emang nggak mau termotivasi ya udah Bye. bye. Iya. gitu kan. Tapi memang sebenarnya ya ini sih antara aku nggak tahu sih benar apa nggak, kadang-kadang misalnya si ceweknya tuh udah punya semua, cowoknya belum. Banyak juga kendala dari si ceweknya yang kayak aduh gue malu nih pacar gue nggak punya apa-apa, gue empanin biar kelihatannya tuh di mata orang-orang dia punya gitu sejajar, padahal itu sebenarnya malah ngegrogotin si cowoknya, Iya. mentalnya, rasa berjuangnya tuh nggak ada, karena yang penting gue kelihatannya wah gitu di mata orang-orang. Nah kalau aku dulu memang mungkin kalau kata orang-orang itu simpelnya matre, jadi aku selalu bilang punya anak dua nih gue nih, ayo gue mau nanti beliin ini buat anak gue nggak mau tinggal di rumah kontrakan, gue mau tinggal rumah sendiri bla 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 gitu. Sebenarnya itu bukan materi, itu Nah, realistis. ya sih. itu realistis banget kadang-kadang ya, Karena itu orang-orang- juga yang aku lakukan sebenarnya, kayak iya kan. bukannya kita matre, cuma kayak kayak aku udah nyaman sama kehidupan yang aku provide Sekarang. sendiri. Kayak aku nyaman nih sama kehidupan yang aku biayain sendiri, kenyamanan yang orang tua aku kasih ke aku. Jadi kalau misalnya lo mau gue hidup sama lo, at least lo bisa kasih kenyamanan yang sama gitu kan. Matre dalam artian ini sih gue sebagai laki-laki juga nggak masalah. Iya, karena Iya nggak matrenya Nggak masalah, jadi maksudnya positif. ketika perempuan punya, ya maksudnya matre dalam artian Iya, yang barusan dalam kalian artian, perbincangkan ya, gue sebagai laki-laki menganggap itu normal. Mm-mm. Bahkan gue ngelihat kalau ada laki-laki yang berpandangan bahwa itu salah, menurut gue mental lu cemen aja. Iya, karena ya namanya kita anak perempuan, pasti orang tua kita mau kita mendapatkan yang Iya terbaik. dong. Apalagi orang tua kita tuh mendidik kita sedemikian rupa untuk kita menjadi perempuan yang tangguh. Iya gitu. dong. Masa iya sih kita mau dapetin cowok yang mental tempe gitu, Yes, yang kayaknya betul. ngelihat kita langsung terintimidasi, langsung pergi gitu aja gitu kan. Padahal harusnya termotivasi Iya, untuk betul. bisa. Jadi nge-provide. siapa sih itu, Pril? Nanti Bu, udah Serius sekarang. banget sih, Pril. Aduh. Siapa sih itu? Kak, kalau ditanya siapa yang lebih muda, Oh, banyak. Kayaknya hampir semua lebih muda Iya, semua iya, gitu. iya, iya. Makanya aku sampai bingung, apakah mereka lupa kalau aku 23 tahun atau Iya, gimana iya. gitu Tapi kan. usia tuh nggak pengaruh, bener. Nggak pengaruh ya. Dan aku bersyukur banget ya, orang tua aku itu bukan tipe orang tua yang ngejudge orang dari look atau dari karir mereka gitu. Karena papa aku tuh bilang, papa tuh dulu waktu nikahin mama kerja bawa duit 30.000 bagi dua 15.000 dan akhirnya bisa sampai sekarang papa bisa punya perusahaan sendiri, bisa ngehidupin, bisa nyokolahin kamu gitu. Jadi Iya. papa percaya sama yang namanya kita kerja bareng-bareng, Yes, itu grow lebih nikmat. together gitu, bukannya Nikmat itu. tumbuh sendiri-sendiri terus baru disatuin gitu. Iya, Jadi betul. kalau misalnya ada cowok yang ngedeketin kamu, selagi dia mau kerja keras Yes, that's the point. dan dia pinter gitu, dalam arti kayak dia pinter nih kalau punya duit mau diapain ya duitnya, dia pinter langkah apa ke depannya, itu papa izinin deh, mau dia nggak punya apa-apa sekalipun tapi dia punya kegigihan itu papa izinin gitu, karena papa berkaca sama diri papa kan. Iya. Papa bukan dari keluarga yang konglomerat gitu, Hmm. datang ke keluarga mama kamu, dan lebih muda juga papa aku. Tuh. Jadi mama aku udah kerja kantoran, udah cantik, yang tiap hari ngantor, papa aku masih kuliah. Oh. Dan mereka tetanggaan. Keren. keren. Dan Sama dijudge tetangga. juga sama tetangga. Kayak mama aku kan dulu Nah. istilahnya primadona kompleks gitu Oh. ya. Oh. Paling cantik gitu di kompleks. Jadi kayak mama aku namanya Uli kan, si Uli mau aja sama si Rizal masih kuliah naik bis, Uli udah kerja kantoran gitu kan. Cuma ya ternyata mereka pacaran sampai 4 tahun Dan dan berjodoh. akhirnya berjodoh terus Sampai berjuang sekarang. bareng-bareng Asik. gitu. Itu yang nikmat sih. Nah makanya orang tua aku tuh nggak pernah tuh yang kayak kamu harus cari cowok kaya, kamu harus cari cowok anaknya si ini anaknya ini. Malah dia nanya sama aku, kamu happy gak sama dia gitu, dia bisa bikin kamu jatuh cinta gak. Malah kadang suka ditanya, dia bisa bikin kamu deg-degan gak? Karena kalau dia nggak bisa bikin kamu deg-degan berarti kamu belum jatuh cinta Oh, gitu. Iya, gitu benar. ya. Karena kamu harus deg-degan dulu nih, kayak aduh deg-degan mau ketemu dia, aduh senyum-senyum sendiri. Maksudnya deg-degan itu kayak terstimulasi. Aduh, aku tuh sampai kayak aduh kapan sih gue bisa deg-degan sama cowok gitu. Gitu ya. Kayak pengen gitu rasanya kayak ketemu cowok tuh senyum-senyum sendiri gitu pengen. Ada sih.
sih, cuma aku sekarang masih kayak nggak mau pacaran. Jadi kayak ada nih cowok yang bisa bikin aku deg-degan, udah aku awasin aja dari jauh. Beneran aku awasin dari jauh. Dipantau. Kita nggak pernah chattingan, nggak pernah teleponan, nggak pacaran. Dia mau kemana terserah, aku mau kemana terserah. Cuma aku tetap awasin dia. Dan aku nggak tahu deh dia tahu atau enggak aku punya perasaan itu. Cuma aku awasin aja kayak oke deh, awasin. dipantau aja. Dipantau aja. Tapi seorang Prilly tertarik dengan obrolan-obrolan kayak gini nih, kayaknya emang mencari orang berikutnya untuk yang langsung serius. Kalau aku emang selalu hubungan selalu serius kan. Enggak, maksudnya emang udah terpikir untuk gitu. Maksudnya gue nggak mau pacaran yang hahaha main hangout nonton kemana-mana. Gue maunya pacaran sekaligus belajar berkomitmen gitu. Iya, aku mau kayak gitu. Karena kalau pacaran doang, status doang, tapi nggak ada komitmennya ya bakalan putus-putus aja kan. Jadi Iya mendingan nggak pacaran, tapi kita punya komitmen di dalam hati kita gitu. Kayak aku nih, nggak pacaran sama orang yang aku suka, dan dia juga mungkin nggak tahu kalau aku punya perasaan sama dia. Tapi aku di komitmen dalam diri aku gitu, kayak gue suka nih sama dia dan doain aja gitu. Siapa tahu nanti Allah kasih jalannya gitu. Jadi aku doain tuh orang, aku doain ya Allah kalau emang jodoh deketin, kasih dia rezeki yang banyak. Iya, kasih Makin dia- dideketin nggak mau lo? Belum sih. Ya agak deket dikit. Iya, gitu ya, Agak gitu dekat ya. dikit gitu. Iya, Mirip-mirip. Jadi ya aku doain aja gitu, dan papaku juga ngomong kayak kamu kalau mau pacaran lagi nggak ada gunanya, nanti putus lagi ini lagi, udah kamu doain aja tuh orang satu, nanti kalau dia jodoh dia pasti akan sama kamu. Oh, Kata gitu aku ya. ngomong gitu kan. Jadi Tapi aku kan nggak ada salahnya Prilly ngelempar kode gitu. Gue suka lo. Tapi trik kodenya kode. yang elegan gitu. mungkin kalau untuk sekarang belum kali ya. Karena aku takutnya kalau aku kasih kode dia nanti malah pengennya status. Oh, gitu. Iya kan? Jadi aku harus tahu dulu nih orang siap gak kalau Siapa misalnya sih, berkomitmen. Prio? Lemes deh aku nih. Ntar kita lihat ya. Karena sumpah Kak, aku tuh nyari cowok yang nggak usah pacaran sama aku, cukup dia kayak oke, kita nggak usah pacaran, nggak usah ketemuan kayak orang pacaran. Ya udah jalanin aja hidup masing-masing, tapi tahun segini ya gue ngelamar lo, aku butuh Iya, yang kayak komitmen gitu. dewasa kan. Komitmen dewasa kayak 5 tahun lagi deh gue ngelamar lo. Enggak yang pacaran cheesy gitu, yang tiap hari maunya teleponan sampai malam. Iya, karena aku nggak punya waktu untuk itu gitu. Aku tiap hari kerja, kuliah, dan aku juga ngerasa pacaran itu malah ngebagi fokus aku kan. Aku harus ketemu, kalau aku ada waktu kosong aku malah pacaran. Padahal aku bisa ngelakuin yang lain gitu. apa Jadi gitu ya. aku malah pengen cowok yang willing untuk itu gitu. Willing nggak ngiket aku dalam status, tapi ngiket aku dalam komitmen. Waduh. Weh. Di video ini Prilly udah menyatakan syarat-syarat untuk menjadi orang terdekatnya Prilly. Iya, harusnya Iya. udah tahu tuh. Ntar lagi WhatsApp rame Oh. nih. Waduh, Pril, aku waduh. aja dong, aku aja dong. Siapa tahu abis ini ada yang ngebucin. Iya. Nggak, tapi sumpah deh, makasih banget Kak Iya, Dika iya, udah iya. sharing Yes, masalah sama-sama. masa lalu dan tantangan yang dihadapi, karena itu juga menginspirasi aku gitu, kayak untuk nggak cepet nyerah gitu kalau sama orang Betul. gitu, kayak Jangan bukan jangan. cowoknya doang yang harus berusaha, tapi kita ceweknya juga Yes, harus betul. berusaha gitu, karena kan kalau cewek ya cowoknya dong yang harus gini-gini. Iya, itu zaman jadi dulu harus ada pemikiran kemauan gitu. dari dua sisi. Harus dua sisi ya, bener dua-duanya harus. Wah, dengan ini Fix. fix ya. Siapa sih? Nggak, dengan ini. Jadi gregetan. Jadi gregetan. Tolong jangan disambung-sambungin sama gosip-gosip yang beredar Oh, ya. tidak. Bukan, karena kan ada gosip-gosip miring nih. Oh, tidak gitu kan. Karena aku bukan tipe orang yang suka sama yang udah punya gitu kan. Oke. Dan aku tipe yang ngedoain aja gitu, ngedoain, nggak nyatain duluan. Cinta dalam diam, dalam puisi-puisi aku aja aku Siap, tulis. siap, Zat, siap. zat, zat, zat. Cinta Bukan saingan lu juga lah. Pil. Apa? Bukan saingan lu. Siapa? Diamin aja lah ya, Iya, Kak. iya. Kita fokus sama yang Pas. positif. Iya. Ya dengan ini sih aku bukannya masalah umur atau apa, tapi siapapun cowok yang deket sama aku, ya kita nggak bisa ngarep dari cowoknya aja, tapi juga aku Harus sebagai kamu cewek juga ya. harus juga berusaha. Dan cewek-cewek di luar sana juga gitu, maksudnya jangan ngarepin usaha dari cowok doang, tapi kita juga harus berusaha dari segi perasaan kita, Betul. nurunin ego kita, Tingkah mau laku. udah setinggi apapun kita. Betul. Setuju. Dan papa mama, aku sudah bersama couple goals kalian. Ntar aku pengen ketemu nih kalau Iya. rumahnya Prilly udah jadi. Oh iya dong, please Iya, dong, please bener. dong. Iya, iya. 3 minggu lagi jadi. Tuh, 3 minggu lagi kita ngobrol ya, Bu. Iya, 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 iya. Dan makasih buat semuanya udah nontonin obrolan kita. Semoga kalian-kalian
yang lagi pacaran sama yang lebih muda atau walaupun gak lebih muda tapi lagi struggle Proses, gitu ya iya. hubungannya bisa termotivasi. Betul. Dan nggak cepet nyerah sama hubungan kalian. Yes. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Pasti. Tolong di komen mau konten apa lagi karena Oh iya, saya bingung bener. nih, baru aktifin YouTube nih. Bingung harus bikin apa. Nggak Jadi apa-apa. sampai ketemu lagi di Iya, video berikutnya. makasih. Dah. Bye.